Sobat Langsing, kembali lagi dengan saya Coach Chandri. Di video kali ini kami akan membahas bagaimana cara mengurangi nafsu makan. Nah, sebenarnya nafsu makan itu bukan dikurangi ya teman-teman, supaya teman-teman gak salah paham di sini, apalagi sampai dihilangkan. Nah, bahkan beberapa teman-teman ada yang ekstrim. Mereka berpikir kalau mau nurunin berat badan harus menggunakan obat ataupun bahkan mereka menggunakan suplemen obat pelangsing yang tujuannya untuk mengurangi nafsu makan mereka. Dan pengurangan nafsu makan mereka itu bisa berakibat pada kalori defisit ekstrim. Itu yang sangat kita khawatirkan dan berakibat pada kekurangan gizi, malnutrisi loh teman-teman. Nah, padahal yang sebenarnya kita ingin menurunkan berat badan adalah kita melakukan kalori defisit secara perlahan dan memenuhi kebutuhan gizi kita juga meskipun kita dalam kondisi menurunkan berat badan. Ingat, penurunan berat badan bukan hanya sekedar menurunkan, tapi gimana cara kita bisa tetap sehat. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke materi utama, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan bagi teman-teman untuk jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke? Tanpa berpanjang kata lagi, yuk kita mulai bagaimana cara mengontrol nafsu makan kalian. Nah, kami akan memberikan 5 tips buat kalian. Yang pertama, makan lebih pelan. Ada nggak sih yang pernah dengar istilah makan lebih cepat artinya kita bisa bekerja lebih cepat? Nah, mungkin bagi beberapa teman yang mendengar hal ini, mungkin memang bagus buat produktivitas kerja kalian. Tapi sebenarnya untuk pencernaan atau kesehatan kalian, hal ini sebenarnya kurang menguntungkan. Kenapa? Nah, dengan kita makan lebih pelan, itu sebenarnya bisa mengurangi porsi makan kita secara tidak kita sadari. Nah, kenapa harus makan lebih pelan? Nah, setelah selesai kita makan, pencernaan kita itu akan menekan hormon grelin yang menyebabkan kalian lapar dan meningkatkan produksi hormon leptin yang menyebabkan kalian merasakan kenyang. Nah, hormon ini sebenarnya memberitahukan otak kalian untuk membuat rasa kenyang, menekan nafsu makan, dan membuat kalian stop untuk makan. Proses ini sebenarnya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit. Dan jadi dengan kita menurunkan kecepatan makan kita, itu akan membantu otak kalian untuk menerima sinyal tersebut dari hormon. Jadi sebenarnya hal ini sangat menguntungkan kalian jika kalian ingin membantu mengontrol nafsu makan kalian. Oke? Yang kedua, makan tanpa gangguan. Kita tuh seringkali mengkonsumsi makanan itu sambil menggunakan smartphone atau nonton TV. Nah, makan dengan gangguan seperti itu bisa menyebabkan kita makan lebih cepat tanpa kita sadari. Dan kita lebih susah merasa kenyang dan tanpa sadar kita bisa makan lebih banyak. Dan bahkan ada sebuah penelitian dilakukan kepada 2 grup. Yang pertama, grup pertama 10 orang mengkonsumsi pizza dan mac and cheese dengan sambil nonton TV. Dan grup yang kedua melakukan hal yang sama, makan hal yang sama tapi tanpa nonton TV. Menariknya dari hasil penelitian tersebut, grup yang makan sambil nonton TV dan mendapatkan kalori dari pizza rata-rata lebih banyak 36% dan kalori dari mac and cheese lebih banyak 71% daripada yang tidak menonton TV. Nah, semakin lama distraksi atau gangguan tersebut membuat kalian semakin tidak sadar seberapa banyak kalian sudah mengkonsumsi makanan dan berakhir kalian makan secara berlebihan. Nah, jadi apa kalian masih mau makan dengan gangguan? Yuk coba tips ini untuk bisa membantu kalian mengontrol nafsu makan kalian. Oke? Yang ketiga, konsumsi makanan sumber protein dan sayuran dengan cukup. Kenapa harus protein dan sayuran? Mengkonsumsi makanan sumber karbohidrat dan lemak secara berlebihan adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Saya berikan contoh ya. Jadi orang Indonesia itu sebenarnya memiliki kebiasaan sebelum makan nasi artinya itu belum makan. Padahal sebenarnya sumber karbohidrat itu sangat banyak sekali dan gak hanya harus dari nasi. Kita mengkonsumsi biasanya nasi dengan mie instan. Nah, padahal kedua nasi dan mie instan itu sebenarnya adalah sumber karbohidrat. Nah, alangkah baiknya jika kita mengkonsumsi mie instan itu dikombinasikan dengan sayuran dan sumber protein seperti telur agar komposisinya lebih lengkap. Nah, protein dan sayuran ini juga memiliki sifat lebih mengenyangkan sehingga membuat kita merasa kenyang lebih cepat dan lebih lama. Nah, hal ini disebabkan oleh volume makanan tersebut yang sangat tinggi juga. Dan proses untuk mencerna protein dan sayuran itu lebih lama oleh tubuh kita sehingga kita bisa lebih mudah mengontrol nafsu makan jika kita memenuhi kebutuhan serat dan protein kita.
Nah, kalau kalian biasanya nih makan mie instan dengan apa aja sih? Boleh share di kolom komentar. Oke? Tips keempat, tidur dengan cukup. Tips ini itu sering sekali diremehkan oleh orang-orang yang berusaha menurunkan berat badan. Mereka berpikir cukup dengan kalori defisit mereka sudah bisa menurunkan berat badan. Padahal sebenarnya ini sangat berpengaruh loh teman-teman. Nah, saya berikan salah satu contohnya. Jika kita kurang tidur, tubuh kita itu memproduksi hormon grelin yang menyebabkan kita merasakan lapar. Itu lebih banyak daripada hormon leptin itu sendiri. Jadi sebenarnya terjadi ketidakseimbangan hormon tersebut. Nah, hal ini yang juga membuat kalian memiliki kecenderungan untuk makan lebih banyak. Selain itu juga ada penelitian yang mengatakan bahwa kurang tidur itu bisa meningkatkan keinginan kalian untuk mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan mengurangi kemampuan kalian untuk mencegahnya atau menguranginya. Dan sebenarnya manusia dewasa dianjurkan untuk tidur 7-9 jam per malamnya tanpa putus. Jadi, apakah kalian sudah tidur dengan cukup malam ini? Yang kelima, penuhi kebutuhan cairan kalian. Air merupakan salah satu elemen penting yang dibutuhkan tubuh untuk bisa bekerja dengan baik. Dan kekurangan cairan sering disalahartikan oleh otak kita dengan sinyal lapar. Dan beberapa dari teman-teman mungkin pernah merasakan hal ini belum waktunya jam makan dan mereka merasakan lapar. Dan ini bisa jadi loh teman-teman, sebenarnya itu adalah haus. Triknya adalah teman-teman bisa mencoba minum segelas air terlebih dahulu. Jika rasa lapar tersebut hilang, mungkin sebenarnya teman-teman itu hanya haus. Tapi kalau sebenarnya laparnya masih, bisa jadi teman-teman memang waktunya sudah makan. Nah, oleh karena itu sebenarnya itu sangat membantu mengkonsumsi airan dengan cukup. Dan ini ada tips lainnya buat teman-teman juga. Teman-teman bisa mengkonsumsi air segelas air terlebih dahulu sebelum makan. Itu sangat membantu kalian bisa mengontrol nafsu makan. Dan bahkan sebuah penelitian itu mengatakan bahwa dengan minum segelas air sebelum makan pada grup orang dewasa dan kelebihan berat badan dan obesitas bisa mengurangi 44% berat badan lebih banyak daripada grup yang tidak melakukan hal tersebut. Dan tentunya teman-teman sudah tahu ya, pentingnya kebutuhan cairan itu tidak hanya untuk menurunkan berat badan, tapi untuk kesehatan kita secara keseluruhan. Setelah mengetahui beberapa tips di atas, tentunya kami mengharapkan kalian segera mempraktekkan untuk mengontrol nafsu makan kalian. Ingat, nafsu makan itu dikontrol ya teman-teman, bukan dihilangkan sama sekali. Oke? Oke, sekian penjelasan dari video ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan share video ini ke teman kalian yang membutuhkan. Saya Andri Chandra, mohon undur diri. Sampai jumpa.